Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel yang bersama official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua orang semua selalu kasih mendoakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Bagaimana cuy rasanya patah hati? Wis, sakit, teriris-iris, apa sedih? Kalian kalau ngerasa sakit hati sama orang itu nangis atau gimana? Ajarin kayak Tisam nggak pernah nangis karena patah hati. Masya Allah, terbuat apa hati kayak Tisam, Masya Allah. Aduh, jadi gini ya cuy ya, ada kisahnya ini sebenarnya sudah pernah kayak Tisam naikkan di YouTube ya. Dan kayak Tisam juga mendampingi perasaan mbaknya sampai di detik move onnya dia. Sampai pada akhirnya dia merasa menang ya cuy ya. Inilah kemenangan, bahwa suami yang diambil pelakor itu bukan kita harus mendramatisir, menangisi terus-terusan gitu kan. Kalau suami kita sudah diambil pelakor, yang harus dilakukan adalah mengikhlaskan. Monggo silakan, karena pilihannya ya seperti itu. Kalian ingat nggak cerita supir truk yang terjebak dengan Purel, terus akhirnya menikah, Purelnya berusaha mempublish foto nikah sirinya, ya kan? Akhirnya si pekerja migran ini kan rapuh ya cuy ya, dimana di sana ada anak yang umur 5 tahun pada waktu itu dititipin sama seorang suami yang terjebak dengan Purel. Hancur nih cuy, hancur banget. Kaisam menyaksikan kehancuran hatinya ya pada waktu itu. Gimana kayak Tisam, gimana? Udah tenang aja. Yang harus kamu lakukan adalah jangan komunikasi dulu. Kasih efek cuek bahwa kita tidak memberikan panggung. Seberapa kita teriris-iris hatinya, seberapa kita emosi ya kan, karena apa namanya, banyak banget nih yang chat, ini suami kamu loh jalan sama ini, suami kamu. Kalian bisa bayangin kan gimana perasaan hancurnya si pekerja migran ini. Udah bertahan, pada waktu itu mau finish kontrak dan sengaja mau pulang tadinya, mau membahagiakan keluarganya, otomatis kembali ke suaminya yang support truk itu sama anaknya, ibaratnya mau bahagia lah. Nah, terbentur karena finish kontrak dan ada konflik seperti ini, Kaisam ngomong, udah nggak usah pulang. Walaupun kamu rindu sama anakmu, nggak usah pulang, karena keadaannya memang tidak bisa untuk kamu itu kembali ke sana. Yang ada nanti kamu ribut, yang ada kamu merasa bahwa kamu merasa tidak dihargai. Daripada kamu sakit hati, bertahanlah di sini. Sesakit kamu di sini, kamu bertahan. Nurut pekerja migran itu, alhamdulillah ya kan. Nurut, tidak pulang. Oke, kayak Tisam, saya nggak mau pulang, saya tunggu visa di sini aja. Nah, akhirnya memutuskan seperti itu. Saat si pekerja migran ini tidak cuti, akhirnya si suami ini bukan malah memperbaiki ya cuy ya, justru dia nikahin tuh si Purelnya secara siri cuy. Akhirnya foto pernikahan diunggah, hancur lagi pekerja migran. Ya Allah kayak Tisam, ya sudah nggak apa-apa. Yo, namanya kamu harus membuka mata tuh, suami kamu seperti itu, atau apakah kamu mau dimadu atau tidak ya kan, itu kembali ke kamu. Kalau misalkan memang kamu tidak mampu, ya sudah rapuh, ya sudah mundur, kasihkan dia ke orang lain. Yang ada kamu harus memperbaiki diri di sini, membangun benteng supaya kamu merasa kuat ya kan. Yo, nangis-nangis aja, sakit cuy, panas dingin, hancur. Terus dia merasa bahwa ya ibaratnya ya hancur lah cuy. Selama ini 2 tahun dia berjuang ya untuk keluarga, tibanya seperti ini gitu kan. Ya ini adalah problem rumah tangga ya. Kalau orang yang sudah selingkuh ya mau sampai kapanpun juga selingkuh aja. Itu udah watak tabiat, mau kita maafin juga akan terulang lagi. Ya kan, ini pertanyaannya, kalian akan membawa rumah tangga kalian sampai sakinah mawaddah warahmah dengan ujian rumah tangga seperti itu saja atau tidak. Cuma bagi kayak Tisam ya, prinsipnya suami itu adalah imam keluarga. Kalau imamnya saja sudah berbelok seperti itu, mau bagaimana dia bisa membimbing kita ke jalan yang jannah ya cuy ya. Setuju nggak sih menurut kalian? Ya menurut Kaisam itu kan perceraian itu tidak diharamkan ya. Jadi kalau misalkan memang suami kita sudah tidak bisa membimbing kita secara agama ya kan, sedangkan ada ijab kabul yang dia ucapkan di hadapan Allah, ya udah, daripada nantinya itu ya udah lepaskan aja menurut Kaisam ya. Tapi Kaisam tidak menyarankan kalian untuk bercerai. Lakukan jika memang itu kalian menganggap itu ujian rumah tangga, silahkan semampu kalian. Kalau misalkan memang kalian itu mau mengabdi istri yang solehah,
silahkan. Itu pun terjadi di keluarga Kak Yati Sam. Mamanya Kak Yati Sam, ini Kak Yati Sam sendiri yang cerita ya. Mamanya Kak Yati Sam aja juga sama cuy. Kak Yati Sam tidak membuka aib ya, tapi ini adalah real. Jadi mamanya Kak Yati Sam ya, enggak, ini ibu kandungnya Kak Yati Sam sendiri. Jadi ibunya Kak Yati Sam itu dulu ke luar negeri, sehingga Kak Yati Sam itu diadopsi oleh budenya Kak Yati Sam ya. Setelah itu baru Kak Yati Sam itu kembali ke ibu kandung ya. Adil, Allah itu adil. Jadi ibunya Kak Yati Sam dulu tuh ke luar negeri, terus balik lagi ke sini, terus saja begitu cuy. Padahal dia udah disakitin sama bapaknya Kak Yati Sam ini benar-benar gitu cuy. Ya kan? Sudah disakitin sama bapaknya Kak Yati Sam benar-benar, tapi dia meneruskan istri solekahnya itu sampai di hembusan nafas terakhir bapaknya Kak Yati Sam itu sendiri. Jadi ibaratnya sakitnya mamanya Kak Yati Sam, perjuangannya mamanya Kak Yati Sam itu diterusin cuy. Jadi istri solekah ya kan. Karena pada waktu itu Kak Yati Sam itu kan nggak ada di antara mereka gitu. Sampai pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir bapaknya Kak Yati Sam, bapak kandung ya. Terus udah kayak gitu, sekarang masa tuanya ya dia diistimewakan. Sama siapa? Ya sama Kak Yati Sam. Ya kan, karena orang tua satu-satunya. Jadi derajat dia itu dinaikkan di waktu yang tepat sama Allah. Jadi pertanyaannya, kalian semampu mamanya Kak Yati Sam atau enggak itu kan? Ada balasannya. Istri yang solehah seperti itu diuji suaminya kayak gitu. Kak Yati Sam itu tidak membuka aib ya. Ini hanya pembelajaran lah dari diri Kak Yati Sam sendiri. Tiba-tiba setelah bapaknya Kak Yati Sam nih ya, bapaknya kandungnya Kak Yati Sam itu memang belangsak ya, beda sama bapak adopsinya Kak Yati Sam gitu kan. Bapak yang mengadopsi Kak Yati Sam itu beda jauh cuy. Bapaknya Kak Yati Sam ini ternyata punya istri lagi di luar sana dan punya anak cuy. Tiba-tibanya begitu dia meninggal, ini ada anak yang cari wali ke rumahnya Kak Yati Sam pada waktu itu. Lucu Kak Yati Sam ya. Cuma karena Kak Yati Sam itu orangnya dewasa ya, jadi tidak menganggap semua permasalahan itu sebagai beban ya. Jadi akhirnya nyari di situ, nyari wali cuy buat dinikahkan. Jadi Kak Yati Sam itu secara tidak langsung punya adik ketemu gede. Perempuan juga minta wali. Ya Kak Yati Sam sekarang alhamdulillah ya. Karena Kak Yati Sam merasa bahwa dia itu dari kecil itu mungkin kurang ya perhatian dari bapak ya kan. Jadi sekarang itu ya Kak Yati Sam menerima dia sebagai adiknya Kak Yati Sam sendiri. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara kalian menghadapi problema hidup itu tergantung kalian sendiri gitu kan. Nah, kenapa Kak Yati Sam itu merasa bahwa ini bukan aib ya kan? Karena Kak Yati Sam itu bersyukur. Karena Allah itu benar-benar menunjukkan di waktu yang tepat. Andaikan itu saat dia minta wali masih ada bapaknya Kak Yati Sam, apa nggak sakit hati nih emaknya Kak Yati Sam? Ya kan? Nah akhirnya Kak Yati Sam itu ngomong sama emaknya Kak Yati Sam nih, mamanya Kak Yati Sam tuh ngomong kayak gini, ngapain nangis? Toh yang punya istri lain juga udah meninggal, ya kan? Nah karena di sini Kak Yati Sam yang bisa mengatur, menghandle semuanya, jadi ya akur. Istri satu, istri dua ini akur. Yang salah bapaknya Kak Yati Sam. Andai kan dia masih hidup, udah Kak Yati Sam tendang itu bapak Kak Yati Sam sendiri ya kan. Nendang bukan nendang orang tuanya, nendang adalah nendang wataknya yang jelek seperti ini. Nah itu adalah kisah Kak Yati Sam sendiri. Tapi alhamdulillah saat Kak Yati Sam menerima itu sebagai ujian, ya indah semuanya, adil maksudnya. Nggak ada cuy. Kak Yati Sam itu nggak pernah ketemu sama istri keduanya si bapaknya Kak Yati Sam ya. Tapi bagaimana caranya Kak Yati Sam ikhlas menerima dia, ya kan? Ikhlas, nggak apa-apa. Jadi Kak Yati Sam punya ibu tiri. Ya kan, kalau masalah kita bisa dilucukan seperti ini, maka nggak akan ada sakit hati beneran, ya kan? Ya alhamdulillah aja sih cuy. Nah ini mamanya Kak Yati Sam berapa diuji nih cuy. Datangnya istri kedua tiba-tiba ya kan. Tapi ikhlas ridho menjalani, meneruskan dia sebagai istri yang solekah ya cuy. Alhamdulillah balasannya apa? Balasannya adalah diberikan kebahagiaan dari Kak Yati Sam lahir batin. Akhirnya sekarang jadinya di masa tua dia udah hidup enak gitu kan. Nah itu, jadi pertanyaannya kalian kuat apa enggak? Itu aja, kalau nggak kuat ya wis cerai aja nggak apa-apa. Nah alhamdulillahnya nih cuy, kembali lagi jadi cerita Kak Yati Sam ya, tapi nggak apa-apa ya, ambil pembelajarannya. Jadi kembali lagi apa namanya tadi itu ya, yang nikah sama Purel.
Nah sekarang tuh cuy, Purelnya sekarang itu hamil. Malah dia ngejar-ngejar nih cuy si pekerja migran ini supaya membuat surat pernyataan supaya bisa bercerai, mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi. Dia cerita sama Kaisam, udah diblok aja, nggak usah kamu nulis kayak gitu. Buat apa? Kita sudah merelakan suami kita. Yang kedua, kita harus juga merelakan mengizinkan ya tanpa keikhlasan hati. Jangan, kamu itu perempuan. Awalnya si pekerja migran ini mau gedein gengsi cuy, mau memutuskan cerai dari Hong Kong. Ngapain kamu bodoh, saya bilang. Kalian tuh ya nggak usah cerai, perempuan yang cantik dari lahir ya, walaupun ego kalian itu kepancing dengan suami kayak gini, nggak usah cerai. Kalian tuh bisa saat cuti kalian ngajuin rapah, itu udah murah banget. Jadi tunggu nih, walaupun kita emosi ya udah biarin aja, itu bukan suami kita lagi. Kita cuti, kita ajukan pengadilan agama, perempuan yang menggugat suami itu lebih cepat dan bayarnya tuh lebih murah daripada kamu menyewa pengacara di Hong Kong. Udah surat kuasa, pengacara ini, habis kalian puluhan juta untuk mengurus cerai. Ngapain juga kita mengizinkan atau melegalkan suami kita yang blangsak seperti itu, kita modalin perceraian. Jangan dong, kita ini perempuan coy, kita diminta oleh laki-laki secara baik-baik, dia pulangkan kita baik-baik juga dong sama orang tua kita, benar nggak sih? Jangan hanya karena kita pekerja migran, kita punya duit, maka kita cerai aja lah, ya kan? Ya tapi kecuali kalau kalian yang punya bojo lain gitu kan, pengen menikah, ya itu beda urusan ya. Tapi kalau tidak ada pacar lagi, tidak mau menikah lagi, maksudnya udah biarin aja, nah kan? Akhirnya nurut nih pekerja migran ini, nurut lagi yang diomongin kayak Kaisam itu. Iyalah Kaisam lah, udahlah nggak usah ngurus cerai, udah kerja. Alhamdulillah sekarang ekonominya membaik ya cuy ya. Sekarang udah bisa senyum, udah bisa move on lah ibaratnya. Tibanya si Purelnya minta izin supaya legalitas anaknya yang dikandung ini mendapatkan surat di Indonesia. Kaisam ngomong blok aja, biar dia mikir bagaimana sakitnya ibaratnya ya menjadi Purel seperti itu, perebut suami orang itu seperti itu. Biarkan suaminya yang mengurus, bagaimana ini ngurus anaknya, itu nggak ada urusannya sama kamu. Kamu kalau tidak mengizinkan, kalau tidak ikhlas, kamu boleh mengambil sikap untuk tidak merespon mereka. Karena mereka aja nggak peduli kok perasaan kita di sini. Mereka juga nggak ngerti kok perasaan hancurnya kita di sini. Bagaimana dijauhkan dari anak itu mereka nggak ngerti. Padahal kita yang sah ya. Nah akhirnya iyalah Kaisam, saya blok. Akhirnya Purelnya datang ke saudaranya untuk minta dihubungkan, mohon tuh cuy. Saat dunia sudah berbalik, saat perasaan kita sudah stabil, maka suami kita itu bukan selera lagi. Bener gak sih? Ya kan? Kayak kalian tuh kalau udah move on tuh ya, mantan suami kita, iya yang ngapain, bodoh sekali saya tuh ya, nikah sama dia tuh tahunan gitu kan. Padahal saat kita sudah memperbaiki diri, mereka itu bukan selera kita lagi. Ya nggak? Nah itu berarti kalian sudah move on tuh. Jadi akhirnya Purelnya sekarang ngejar-ngejar. Jadi balik-balik ngejar yang tadinya apa namanya ngompor-ngomporin kita, suaminya direbut, saya lebih cantik gitu kan. Ya biarin aja gitu kan, kita senyum di belakang. Nah sekarang tahu sendiri kan gimana lahiran, nggak ada itu identitas anaknya. Ya kita boleh menang ya nggak sih? Nah ini adalah kemenangan hati kalian yang diperjuangkan, bagaimana caranya kalian itu kuat ya. Jadi akhirnya pekerja migran ini untuk memilih untuk hempaskan keduanya. Keren, good. Nah buat kalian semoga aja nih dicontoh ya. Kalau misalkan kalian disakiti itu jangan bucin, jangan serba nangis gitu kan. Move on, semuanya tuh bisa. Apalagi melalui perasaan-perasaan itu bisa berjalannya waktu, nanti juga netral sendiri. Percaya itu ya. Jadi jangan kepancing emosi. Jadi duit kalian simpen aja udah. Oke? See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.